Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Guru Rasyid Jazuli. Saya Abdurrahman Saputra. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah tentang letak, luas, dan dinamika benua Australia yang didampingi oleh guru pembimbing yang bernama Haji Sadira SE, disusun oleh Abdul Rasyid Jazuli, Andre Firmansyah Putra, dan Muhammad Saukani Hadir. Kelas 9A SMP Negeri 1 Gelap, tahun ajaran 2021-2022. Kata pengantar. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan penulisan tugas mata pelajaran IPS dengan membahas letak, luas, dan dinamika benua Australia dalam bentuk makalah. Dalam penyusunan tugas ini tidak sedikit hambatan yang dihadapi. Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan orang tua sehingga kendala-kendala penulis yang dihadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru Bidang Studi IPS yang telah memberikan petunjuk kepada penulis sehingga penulis termotivasi menyelesaikan tugas ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Amin. Oke, langsung saja ke yang pertama, yaitu bab 1, pendahuluan. Latar belakang negara Australia. Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budaya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut. Ya, Negara Permakmuran Australia merupakan sebuah negara di belahan bumi selatan yang juga menjadi nama benua terkecil di dunia. Sebagai sebuah negara yang maju dan makmur, Australia adalah ekonomi terbesar ke-13 di dunia. Australia bertingkat tinggi dalam banyak perbandingan kinerja antar bangsa seperti pembangunan, mutu, kehidupan, perawatan, kesehatan, harapan hidup, pendidikan umum, dan lain-lain. Ya, langsung kita masuk ke rumusan masalah. Melalui paparan di atas, kami ingin merumuskan beberapa masalah yang akan diuraikan. Adapun yang menjadi permasalahannya adalah yang pertama, bagaimana bentuk pemerintahan dan penduduk Indonesia, penduduk Australia. Yang kedua yaitu bagaimana keadaan alam dan vegetasi serta marga satwa di Australia. Yang ketiga, bagaimana hubungan kerjasama Australia dengan Indonesia. Tujuan penulisan kami yaitu untuk mengetahui negara-negara bagian dan daerah teritorial Australia, ataupun mengetahui bentuk pemerintahan dan kepadatan penduduk di Australia. Yang ketiga yaitu mengetahui hubungan kerjasama Australia dengan Indonesia. Ya, pembahasan akan dilanjutkan oleh Andre Firmansyah Putra. Oke, bab 2 pembahasan bendera dan lambang negara Australia. Nomor 1, bendera Australia. Australia memiliki satu bendera nasional dan satu bendera lain untuk setiap negara bagian dan setiap daerah khusus. Banyak pula kota-kota yang memiliki bendera sendiri. Bendera Australia berwarna biru dan di bagian kiri atas terdapat lambang yang berasal dari bendera Inggris. Bisa disebut dengan Union Jack. Di bawah lambang itu terdapat bintang putih berujung 7 yang merupakan bintang persemakmuran. Bintang ini mewakili 6 negara bagian
yang membentuk persemakmuran Australia. Di sebelah kanan bendera terdapat konstelasi bintang pari yang merupakan salah satu konstelasi susunan tatanan. Bintang terkemuka di angkasa bagian selatan. Konstelasi bintang ini dapat dilihat dari Indonesia dan tampak di angkasa bagian selatan. Lambang negara Australia. Lambang tersebut diangkat menjadi lambang nasional Australia pada tahun 1912 dan terdiri atas 4 bagian utama. Seekor kanguru dan seekor emu, sebuah perisai yang memuat lambang-lambang setiap negara bagian dalam persemakmuran Australia. Bintang persemakmuran dan latar belakang bunga water yang mekar. B. Bahasa dan agama di Australia. Nomor 1. Bahasa. Meskipun Australia tidak memiliki bahasa resmi, bahasa Inggris begitu membudaya dan yang menjadi bahasa de facto nasional. Bahasa Inggris Australia adalah varian teks, utama bahasa dengan aksen dan kosakata yang berbeda. Tata bahasa dan cara pengucapan adalah sama seperti bahasa Inggris Britania dengan beberapa perkecualian yang cukup terkenal. Menurut sensus 2006, bahasa Inggris adalah satu-satunya bahasa lisan di negara ini untuk hampir 79% populasi. Bahasa lisan kedua adalah bahasa Italia 1,6%, bahasa Yunani 1,3% dan bahasa Kanton 1,2%. Sebuah proporsi yang meyakinkan bahwa kaum migran generasi pertama dan kedua mampu bicara dalam dua bahasa. Sebuah penelitian dari tahun 2010 sampai 2011 oleh Indeks Pembangunan Dini Australia menemukan bahwa bahasa lisan yang paling lazim bagi kanak-kanak selain bahasa Inggris adalah bahasa Arab, diikuti oleh bahasa Vietnam, bahasa Yunani, bahasa Cina, dan bahasa Hindi. Kira-kira 200 sampai 300 bahasa asli Australia juga masih bertahan pada saat orang Eropa pertama melakukan kontak dengan aborigin. Kini hanya 70 bahasa yang masih lestari. Sebagian besar darinya hanya diturunkan oleh orang tua. Hanya 18 bahasa asli Australia yang masih diturunkan oleh semua kelompok umur. Pada sensus 2006, 52.000 orang asli Australia mewakili 12%. Penduduk asli dilaporkan bahwa mereka menggunakan bahasa asli di rumah. Australia memiliki bahasa isyarat yang dikenal sebagai Auslan, yang menjadi bahasa utama kira-kira 5.500 tunanetra. Dan presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh Abu Rashid Jazili. Yang kedua yaitu adalah agama. Australia tidak memiliki agama resmi, tapi menurut sensus 2006, 64% orang Australia mengaku sebagai Kristen, termasuk 26%-nya sebagai Katolik Roma dan 9%-nya sebagai Komuni Anglikan. Kira-kira 19 populasi menyatakan diri sebagai irreligius, termasuk humanisme, ateisme, agnostisme, dan rasionalisme, yang merupakan kelompok yang paling cepat berkembang dari tahun 2001 sampai 2006, dan lebih dari 12% tidak menjawab jawabannya opsional atau tidak memberikan tanggapan yang memenuhi syarat penafsiran. Agama terbesar bukanlah Kristen di Australia. Di Australia, Buddha 2,1% diikuti, Islam 1,7%, Hindu 0,8%, dan Yahudi 0,5%. Semuanya kurang dari 6% orang Australia yang menyatakan diri bukan penganut Kristen. Kehadiran mingguan pada tahun 2004 adalah sekira 1,5 juta umat, kira-kira 7,5% populasi di Australia. Agama tidak memainkan peran sentral dalam kehidupan banyak orang. C. Kita lanjut yang ke C, yaitu keadaan alam Australia. Yang pertama yang kita bahas yaitu letak dan luas. Benua Australia secara astronomis terletak pada posisi 10 derajat 41 lintang selatan sampai 43 derajat 39 lintang selatan dan 113 derajat
bujur timur sampai dengan 153 derajat 39 bujur timur. Akibat dari letak astronomis ini, Australia dibagi menjadi tiga bagian daerah waktu, yaitu waktu Australia bagian barat, waktu Australia bagian tengah, dan waktu Australia bagian timur. Ya, ini sama seperti Indonesia ya. Dan luas wilayah Australia adalah 7.682 km, 300 km persegi. Lebar wilayah tersebut kira-kira 3.200 km dari pantai timur ke barat. Panjangnya 3.700 km dari Tanjung York di pantai utara sampai Tanjung Tenggara di Tasmania. Australia adalah benua terkecil, sedangkan yang terbesar adalah Asia yang luasnya 44.614.000 km persegi. Australia adalah negara terbesar ke-6 di dunia dari segi luasnya, lebih kecil bila dibandingkan dengan Rusia, Kanada, Cina, Amerika Serikat, dan Brasil. Ya, kita akan memberitahuan negara-negara bagian atau daerah dengan ibu kotanya dan kilometer perseginya, yaitu Victoria, yaitu ibu kotanya Sydney 801.600 km persegi. Queensland yang beribu kota Melbourne 227.600 km persegi. Yang ketiga yaitu Australia Barat, yang beribu kota Brisbane dengan kilometer persegi yaitu 1.727.200 km persegi, dan lain-lain. Yang nomor 2 yaitu akan dilanjutkan oleh Andre Firmansyah. 2. Bentangan. Australia merupakan salah satu daratan tertua dalam bentuk pulau dan satu benua. Berdasarkan reliefnya, Australia dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Bagian barat dan tengah berupa pegunungan dan plato. Di sini terdapat gunung pasir Victoria dan Gibson. B. Di bagian timur terdapat barisan pegunungan yang memanjang dari Tanjung York di utara hingga ke Tasmania. Pegunungan ini disebut pegunungan pemisah, atau bisa disebut dalam bahasa Inggris The Great Dividing Range. Pegunungan ini terdiri dari pegunungan Alpen Australia dengan puncak tertinggi Gunung Kosciuszko dalam 2.230 meter. Di sebelah timur, pegunungan pemisah besar ini terbentang daratan pantai yang sempit. C. Di bagian tengah di antara pegunungan Plateau Barat dan barisan pegunungan bagian timur terdapatlah daratan rendah, yaitu daratan rendah daerah aliran sungai atau disebut DAS, Murray-Darling, dan daratan rendah dan danau Erie. Di daerah aliran sungai Murray, Darling mengalir sungai-sungai seperti Darling, Murray, Dutchland, Murrumbidgee, dan Sungai Swan. 3. Iklim. Daerah iklim di Australia dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa faktor pembentuknya, antara lain letak lintang dan faktor angin. B. Berdasarkan letak lintang, Australia memiliki iklim tropis dan iklim sedang. C. Berdasarkan pengaruh angin, Australia memiliki bermacam-macam iklim, yaitu sebagai berikut. Nomor 1. Iklim musim. Iklim yang terjadi pada bulan-bulan musim panas, angin yang berhembus adalah angin barat laut yang telah melewati samudra sehingga membawa hujan di Australia Utara. 2. Iklim gurun pasir. Iklim ini berpengaruh di wilayah Australia Barat dan Australia Tengah. Hujan rata-ratanya kurang dari 250 meter per tahun. Perbedaan suhu di musim panas dan musim dingin sangat besar. Demikian pula antara siang dan malam hari. 3. Iklim hujan. Iklim ini terdapat di daerah tropis dan berpengaruh di pantai timur Australia. Sebelah barat pegunungan kurang mendapat hujan karena merupakan daerah bayangan hujan. 4. Iklim subtropis. Iklim ini terdapat di kawasan Australia sebelah barat daya sepanjang pantai selatan. 5. Iklim laut sedang. Iklim ini dialami wilayah bagian selatan Victoria dan Tasmania. Dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan
vegetasi dan marga satwa di Australia. Yang pertama yaitu vegetasi. Vegetasi khas Australia adalah Eucalyptus acacia. Jenis eukaliptus terdapat di sebagian besar wilayah Australia. Jenis eukaliptus terbesar adalah pohon mountain ash yang ketinggiannya mencapai 100 meter. Jenis lain adalah pohon jarak dan pohon para salju yang tahan dingin. Berbagai jenis akasia juga banyak tersebar di Australia. Di samping kedua vegetasi tadi, terdapat berbagai jenis bunga liar dan pohon botol-botolan jenis bunga liar, antara lain yaitu waratah, flanel, serpea, Christmas bush, dan bunga cakar kanguru. Persebaran vegetasi di Australia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu perbedaan curah hujan dan perbedaan musim masing-masing daerah. Akibatnya adalah sebagai berikut. A. Daerah pantai negara memiliki musim tumbuh selama 9 bulan. B. Daerah pantai utara memiliki musim tumbuh sekitar 5-9 buah dengan tumbuhan semak-semak dan hutan yang tumbuhnya jarang. Bagian selatan Queensland dan New South Wales memiliki musim tumbuh 5 bulan. Di daerah ini terdapat padang rumput dan savana, khusus daerah yang berbatasan dengan gurun terdapat sterpa. Di daerah Alpen Australia dan pegunungan di Tasmania terdapat daerah sempit yang ditumbuhi vegetasi alpina. Yang kedua yaitu marga satwa. Di Australia tidak ada binatang yang menyusui besar kecuali binatang yang dipelihara oleh manusia. Binatang asli Australia adalah hewan berkantung dan berkaki 4 serta bermoncong paruh bebek. Binatang tersebut antara lain jenisnya yaitu kanguru, koala, wombat, dingo, possum, dugong, binatang laut yang menyusui, landa, dan platypus. Binatang yang monotrema yang kulitnya berbulu, berparuh, berkaki seperti itik, bertelur dan menyusui anaknya. Jenis burung juga terdapat di Australia antara lain yaitu burung emu, merak, bower, koka, bara, belbird, dan whipbird. Burung-burung tersebut dianggap sebagai burung endemik, yaitu burung yang hanya tinggal di habitat tertentu saja di satu wilayah. Ya, yaitu kita akan lanjutnya penduduk di Australia. Penduduk di Australia berdasarkan perhitungan pada pertengahan tahun 2004 berjumlah 20,1 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk Australia rata-rata 0,6% per tahun dengan tingkat kepadatan 2,5 juta kilometer persegi. Angka kelahiran 13 dan angka kematian 7. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah penduduk Australia pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 24,2 juta jiwa. Komposisi etnis yang terdapat di Australia adalah sebagai berikut. Orang berkulit putih yaitu 94,4%. Orang dari Asia 2,1%, orang aborigin 1,1%, dan suku lain yaitu 2,4%. Pada umumnya, gaya hidup rakyat Australia bergaya masyarakat Eropa dan Amerika Utara. Ya, penutup akan disampaikan oleh Andre Firmansyah Putra. Kesimpulan, benua Australia secara astronomis terletak pada posisi 10 derajat 40 lintang selatan dan 43 derajat 39 lintang selatan dan 113 bujur timur sampai 153 derajat 39 bujur timur. Akibat dari letak astronomis ini, Australia dibagi menjadi 3 bagian daerah waktu, yaitu waktu Australia bagian barat, waktu Australia bagian tengah, waktu Australia bagian timur. Menurut census 2006, bahasa Inggris adalah satu-satunya bahasa lisan di negara ini untuk hampir 70% populasi.
Bahasa lisan kedua adalah bahasa Italia 1,6%, bahasa Yunani 1,3%, dan bahasa Kanton 1,2%. Australia tidak memiliki agama resmi menurut sensus 2006. 64% orang Australia mengaku sebagai Kristen, termasuk 26%-nya sebagai Katolik Protestan, 19%-nya sebagai komuni Anglikan, kira-kira 19%-nya populasi menyatakan diri sebagai religius, termasuk humanisme, ateisme, agnostisisme, dan rasionalisme. Indonesia dan Australia sudah lama menjalani kerjasama di bidang perdagangan. Berkat kerjasama ini, ekspor Indonesia selama tahun 1990 sampai tahun 2002 terus mengalami kenaikan. Ya, mungkin cukup itu presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar.